Dengan bersama dari Pak Rektor Raden Kita Lampung kepada Profesor dan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Maka amin nikmatin Allah. Bismillah. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amin. Hadirin kiram, para alim, ulama, para cendekia, para guru besar, wabil khusus yang kami hormati Ketua Purnabakti Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Beliau Kiai Haji Dr. Firdaus Basyuni. Melihat ruangan beliau kalau di lapangan banteng saja. Al-Mukarram Sayyidul Fadilah Rais Suriah NU Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera Selatan. Beliau alim ulama Haji Muhammad Abdullah. Makasih banyak bahwa salah satu sababnya saya bisa sampai ke doktor itu di St. State University. Karena yang lakukan adalah karena beberapa kajian tulisan dan publikasi saya pandai Alhamdulillah khusus tentang Syekh Abdus Samad Al-Albani. Yang saya hormati dan setan sini ini ayahanda sekaligus pembimbing saya PA Pembimbing akademiknya. Ya, dia dari Lampung. Beliau Bapak Profesor Dr. Haji Setek. Terima kasih banyak, sehat selalu. Amin. Juga di sini yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Purnabakti UIN Raden Lampung, Bapak Dr. Andes Ahmad MAG. Bersama kita, guru saya, dosen saya. Dosen garang. Dan baru saja saya dibisikkan ini ada hadir bersama di sini anggota baru Purnabakti UIN Raden Lampung. Beliau juga guru kami, orang tua kami, Profesor Dr. Kiai Haji MA. Hadir, terima kasih banyak. Tentu para Purnabakti khusus ini yang jauh dari Raden Fatah Palembang datang kemari, dan juga seluruh Purnabakti UIN Raden Lampung. Saya ucapkan pertama-tama adalah salam khas dari bumi Lampung. Saya bumi Ruwajurai ini. Tapi pun Apa? Tabe pun. Terus kami iya pun. Tabe pun. Iya pun. puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi menjelang siang hari yang cerah ini kita kedatangan Bapak Ibu tamu ya Purnabakti UIN Raden Fatah Palembang. Sebenarnya kurang pas dipanggil tamu,
artinya ini adalah keluarga besar yang sama, karena antara UIN Raden Bintang Lampung dengan UIN Raden Bangka Palembang memiliki garis genealogis yang satu rahim. Ya, karenanya apa yang tumbuh berkembang di Raden Bangka, insya Allah juga tumbuh berkembang di UIN Raden Bintang Lampung. Apa yang tersemaikan di Raden Bintang Lampung, insya Allah itu juga berasal dari UIN Raden Bangka Palembang. Karenanya Dulur batin. kunjungan pada hari ini tentu kami sangat senang atas nama Rektor dan seluruh pimpinan Universitas Islam Negeri Raden Bintang Lampung mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban di kampus kami, kampus UIN Raden Bintang Lampung, yang izin ini tahadus bin nikmah. Alhamdulillah ini kampus yang terus tumbuh berkembang 8 tahun berturut-turut, 8 kali berturut-turut mendapatkan predikat sebagai The Greenest Campus among Islamic Universities di Indonesia versi ini disebut kampus hijau, paling hijau, paling bersih, paling lestari, paling berkelanjutan, the most sustainable campus among Islamic Universities di Indonesia. Ya, Tepuk tangan. Itu tak lain tak bukan menurut saya adalah barokah doa dari Bapak Ibu semua, itu Purna Bakti. kita, dosen-dosen kita, orang tua kita yang ada di Raden Bangka Palembang. Karena UIN Raden Bintang Lampung ini memang berasal dari rahim UIN Raden Bangka Palembang. Ya, seperti itu. Nah, hal ini mungkin kami cerita sedikit karena merupakan salah satu mandat transformasi kelembagaan, menyusul langkah kita, saudara kita, ibunda kita, ya, Raden Bangka Palembang yang bertransformasi menjadi universitas. Maka pada tahun 2017, ya kan begitu, April 2017 yang lalu, kampus kami UIN Raden Bintang Lampung baru resmi menjadi Universitas Islam Negeri Raden Bintang Lampung. Sebelumnya masih IAIN. Bila sebelumnya sebelum tahun 2017 itu jumlah mahasiswa kita masih sekitar 2.500-3.000 mahasiswa IAIN saat itu, ya ada. Alhamdulillah berkat doa bersama, upaya bersama, setelah transformasi kelembagaan sampai saat ini kita memiliki jumlah mahasiswa 29.500. Ya Allah, berapa kali lipat? 29.000, asalnya 3.000 kan? Ya Allah, ramai. Ini adalah kampus negeri Iya, terbesar kedua di Provinsi Lampung setelah UNILA yang berjumlah mahasiswanya 35.000 mahasiswa, dan terbesar ketiga adalah Intera berjumlah 20.000 mahasiswa. Nah, itu kita berada di tengah-tengah antara itu semua. Nah, alhamdulillah ayahanda semuanya, ibunda semuanya, bahwa UIN Raden Bintang Lampung terus berbenah diri. Saat ini kita sedang akan meresmikan pembukaan fakultas baru setelah 6 fakultas selama ini beroperasi bersaudara di UIN Raden Bintang Lampung, yaitu Fakultas Tarbiyah, Fakultas Ikhuddin dan Studi Agama, Fakultas Syariah, Fakultas Dakwah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Fakultas Adab. Nah, ada 2 fakultas baru yang Kedokteran. insyaallah
izin sudah keluar dan tinggal menunggu harmonisasi antara Kementerian Agama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Insyaallah kalau tidak ada halangan, 30 Fakultas Hukum ini akan diresmikan oleh Bapak Agama, semuanya semuanya atau waktu dekat, yaitu Fakultas Sains dan Teknologi serta Fakultas psikologi dengan itu dua fakultas baru yang akan memperkuat solidaritas Lampung. Samping itu juga izin ayahanda bunda semuanya, kami mohon doa dukungan semuanya bahwa kami di UIN Raden Intan Lampung juga sedang berjuang keras untuk berdirinya Fakultas Kedokteran. Alhamdulillah proses submit di Siaga sudah dilakukan Januari tanggal 11 2025 yang lalu ya, dan sekarang sedang tahap penyempurnaan pelengkapan administrasi lainnya. Itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan di sini. Tentu saya sangat berbangga dan berbahagia sekali dihadiri langsung oleh beliau Ayahanda Dr. Haji Firdaus Basyuni, dan juga khusus ini guru kita, walaupun baru ini berjumpa dengan Yai Maman. Namun buku beliau, tulisan beliau sudah saya terima, saya baca ya, dan sering saya kutip, saya rujuk. Itu sejak saya menyusun disertasi di tahun 2004 ya, 2003 kemudian menyusun buku 2004 2005. Saya dulu itu berangkat ke Rusia, saya menulis university itu sebenarnya bukan untuk meneliti karya Syekh Abdul Somad Al-Balibas. Awal mulanya sana sebenarnya adalah pemikiran tentang pemikiran Islam dan sosialisme Islam, proposal awal itu ya, dalam mendaftar beasiswa itu pakainya proposalnya itu. Nah begitu sampai di sana, setelah berapa bulan konsultasi pimpinan dan promotor, rupanya promotor punya proyek penelitian tentang Tuhfah Ar-Ramidin ya, karya Syekh Abdul Somad Al-Balibani. Saya diminta untuk membersamai beliau. Jadi maka kemudian saya menulislah itu disertasi saya itu dalam bahasa Rusia. dalam bahasa Rusia Karena wajib bahasa Rusia. Kalau tidak bahasa Rusia, kena penalti, harus bayar berapa ribu dolar. Jadi saya 4 tahun belajar bahasa Rusia dan harus menulis dalam bahasa Rusia. Ingat saya judulnya bukan salah. Naceria Tuang Joshua Syekh Abdul Somad Al-Balibani History Sufis Nasmaston Regione Mosin Nasatawa Weka. apa artinya? Dari makna dan peran karya Bahasa Rusia. Al-Balibani khusus adalah Tuhfah Ar-Ramidin di dalam progresivitas perkembangan dunia tasawuf di wilayah Indonesia atau bukan Indonesia, itu Asia Tenggara. Asia. Pada abad ke-18. Asia Tenggara, Brunei, Alhamdulillah, Singapura, Thailand, Malaysia. Kemudian disertasi saya Itu ada bukunya ya, diterbitkan oleh penerbit Nauta di sana ya, penerbit Rusia. Nauta. Kejayaan mereka segala macam ya kan, kita hanya mendapatkan cerita seperti ini, dikirimkan beberapa eksemplar saya, semuanya dalam bahasa Rusia.
1 tahun setelah saya pulang. Gitu. Maka kemudian tahun berikutnya saya diundang lagi ke sana, diminta untuk presentasi dalam seminar. Nah, ketika saya kembali ke sana, saya sudah berkenalan dengan buku terbaru Ayahanda tentang Syekh Abdul Somad Al-Albani. Ya, terbarunya. Terima kasih banyak. Saya sangat terinspirasi dan sangat terbantu dengan beliau. Sedangkan dari Ayahanda Dr. Basuni, ya hanya ketemunya melihat ruangan beliau di Taman Banteng. Masuk pintu ruang direktur. Direktur. Ya. Direktur. Alhamdulillah Madrasah. kita mengambil barokah dari beliau ya, semuanya ilmu, pengalaman, dan ini dapat kunjungan dari beliau langsung ke kampus kita di Lampung di Sukarame ini. Saya rasa itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan di sini. Selamat menikmati kampus ya Sukarame ini Sukarame namanya. Iya. utama ya, di mana Sama Cak kami tinggal di Sukarame. Tapi kita juga insya Allah akan mengembangkan kampus berikutnya di lahan kota baru. Oh, Ya, kota baru. Cak kita kampus A, kampus B. Ini kampus aja di Hibah dari Gubernur pada Lampung. ini kampus 2. Lampung. Kampus 2 ngomongnya, kampus B ya. Dalam rencana pengembangan IAIN, UIN, dan kita masuk ke depannya ada beberapa fakultas baru lagi nanti. Dari tol itu kan. Iya. Itu dari saya. Ada jaminan dari beberapa pimpinan berbagi tugas. Pak Wakil Rektor 1 acara di Universitas Al Lampung. Kemudian Bapak Wakil Rektor 2 saya minta standby di depan kamera, harus itu bersama KPK ya, pagi ini acara Zoom indeks integritas pendidikan di Indonesia bersama KPK. Hadir dalam acara Zoom itu Bapak Menteri Agama, Bapak Menteri Pendidikan, Dikti, Ristek, dan Indasmen, dan beberapa menteri lainnya. Nah, karenanya saya tadi izin untuk memberikan sambutan duluan dan mungkin bergeser supaya stok muka lagi. Nah, stok muka lagi di depan kamera. Jadi seperti itu yang bisa kami sampaikan di sini. Kalau dalam penyambutan, dalam pelayanan, pendampingan selama kunjungan di UIN Raden Lampung ini ada yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Bila ada sesuatu yang emergensi yang memang sangat dibutuhkan, kami bersedia segera dengan kami Pak Bowo, Prof ya, apa yang bisa kita bantu kita akan lakukan sebisa yang kita upayakan bersama-sama. Ya sayang ini suasananya agak beda dikit gitu ya. Saat Raden Lampung ke Raden Patah kemarin suasananya luar biasa. Begitu Raden Patah ke sini suasananya efisiensi semua. Efisiensi. Nah, di UIN Lampung ini dengan dengan Evi Ekawati juga takut. Bu Evi Ekawati apalagi efisiensi. Tapi nggak apa, kita sudah terbiasa menghadapi itu semua ketika COVID-19 yang lalu. Tapi kok bisa kita lalui bersama dan insya Allah segera bangkit menjadi lebih baik lagi. Amin. Amin ya rabbal Demikian alamin. dari kami. Lebih kurang mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Allahumma ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi